Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Serce Sombo dengan NIM 20240219. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Cara Jitu Ngomong Lancar Tanpa Tersendat. Ngomong lancar tanpa naskah. Pada slide ini yang menarik perhatian adalah kita mempunyai strategi praktis untuk berbicara di depan umum dengan spontan dan percaya diri. Apa strategi pertamanya? Yaitu dengan berbicara di depan umum atau bisa disebut dengan public speaking. Berbicara di depan umum atau plus public speaking, tantangan umumnya banyak orang yang kesulitan menyusun pikiran mereka menjadi kalimat yang koren atau menyusun tanpa naskah. Presentasi ini akan membagikan wawasan dan pengalaman untuk mengatasi ketakutan itu dan menunjukkan cara berkomunikasi dengan lancar tanpa bergantung pada naskah. Tujuan kita adalah mengubah tantangan umum ini menjadi kemampuan berbicara yang efektif dan percaya diri. Pada slide ini, kita membahas tentang tantangan awal sulit berbicara spontan. Poin pertama, pikiran kosong atau tersendat. Banyak orang meminta tips tentang cara berbicara dengan lancar tanpa tersendat atau menjadi kosong. Poin kedua, sulit mengartikulasikan ide. Poin ini membahas tentang sulit untuk mengekspresikan pikiran dengan jelas dan koheren. Bahkan ketika ide-ide itu ada di benak seseorang. Dan poin ketiga membahas tentang kekaguman pada pembicara lain. Dahulu sulit membayangkan bagaimana pembicara publik dapat berbicara dengan mulus tanpa catatan. Poin ini menjelaskan tentang bukanlah ketidakadaan ide, melainkan proses mengubah ide di kepala menjadi kalimat yang terstruktur saat diucapkan. Ketika sering merasa sulit untuk berbicara spontan, pembicara di presentasi ini sendiri mengakui bahwa dia dulunya pemalu dan merasa kesulitan untuk berbicara spontan. Mengatasi hambatan ini adalah langkah pertama untuk menuju kemampuan berbicara lancar tanpa naskah. Dari slide ini, kita membahas tentang dari pemalu menjadi percaya diri. Perjalanan seorang penyiar membahas 3 poin. Yang pertama, masa lalu yang pemalu, yang membahas tentang pembicara menceritakan masa lalu dan ragu untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, titik balik. Perjalanan dimulai 23 tahun lalu dengan pelatihan untuk menjadi penyiar radio. Yang ketiga, awal kunci untuk menjadi penyiar yang baik adalah dengan terlebih dahulu menuliskan apa yang ingin dikatakan. Kisah ini menunjukkan bahwa kemampuan berbicara lancar bukanlah bawaan lahir. Pada awalnya, penyampaian berbicara yang lancar dikira spontan oleh pendengar. Kenyataannya, dia cermat menyiapkan naskah terperinci. Hal ini membuktikan bahwa membangun kefasihan berawal dari struktur dan persiapan. Di akhir tidak lagi membutuhkan naskah karena dia terbiasa dengan kontennya. Pada slide ini, kita membahas tentang menuliskan pikiran. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, tulis kalimat rinci. Disarankan untuk menuliskan kalimat rinci untuk mengungkapkan ide, bahkan jika kita berpikir kita sudah tahu apa yang ingin dikatakan. Yang kedua, hindari overconfidence. Jangan terlalu percaya diri, karena ide di benak mungkin tidak keluar secara koren atau diucapkan. Yang ketiga, tulis untuk pemahaman. Penting untuk menuliskan pikiran secara detail, tapi tidak untuk dihafal.
Penjelasan pada slide ini adalah langkah penting bagi mereka yang berjuang dengan berbicara di depan umum. Menuliskan secara rinci, membantu menyusun ide secara logis sebelum diucapkan. Kita harus menuliskan pikiran kita secara detail, menghafal seluruh naskah. Justru dapat menyebabkan pikiran kosong jika kita melupakan sebagian. Tulis untuk memahami struktur dan alur ide. Pada poin kali ini, kita akan membahas tentang latihan vokal yang kritis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, vokalisasi naskah. Pembaca naskah yang telah kita siapkan dengan lantang. Yang kedua, kualitas penyampaian. Mengidentifikasikan apakah penyampaian kita terdengar kaku atau santai. Yang ketiga, ketetapan kata. Pastikan pilihan kata kita sudah sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pada slide ini kita membahas tentang berlatih berbicara dengan keras. Membaca naskah dengan keras adalah cara untuk mentransfer ide tertulis ke pola bicara yang lancar. Ini adalah kesempatan pertama untuk mengevaluasi diri sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan kejelasan dan keterlibatan dengan audiens mereka. Jika kita hanya membaca dalam hati, kita tidak akan tahu bagaimana kata-kata kita terdengar oleh orang lain. Poin ini kita akan membahas tentang evaluasi diri melalui rekaman. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rekam latihan. Gunakan perekam suara atau telepon untuk merekam sesi latihan kita. Yang kedua, perspektif audiens. Mendengarkan kembali rekaman untuk mengevaluasi penyampaian kita dari perspektif audiens. Yang ketiga, daya tarik suara. Nilai apakah suara rekam kita nyaman didengar dan cukup menarik untuk menarik perhatian audiens. Merekam dan mengevaluasi suara kita. Rekam adalah alat evaluasi diri yang paling efektif. Ini memungkinkan kita menganalisis area yang perlu ditingkatkan, seperti berbicara terlalu cepat atau kurang bertenaga. Teruslah berlatih hingga kita merasa suara kita menyenangkan bagi audiens. Ini adalah bagian kunci dari latihan yang konsisten dalam mencapai gaya berbicara yang alami dan lancar. Pada poin ini, kita akan membahas tentang transisi ke poin-poin kunci. Mengganti naskah setelah percaya diri dan kehilangan naskah lengkap. Siapkan poin-poin utamanya, sebagai penggantinya hanya poin-poin untuk presentasi kita. Menghindari membaca laporan, membaca kata demi kata akan membuat penyampaian terdengar kaku seperti laporan. Dari naskah lengkap ke poin-poin utama setelah tahap persiapan dan latihan. Kita harus berani meninggalkan naskah. Naskah hanya berfungsi sebagai panduan awal. Berlatih mengucapkan kata-kata yang telah kita tulis tanpa membaca. Naskah akan membangun kepercayaan kita. Ketika kita merasa percaya diri, kita akan dapat menyampaikan presentasi kita dengan lancar dan spontan. Latihan yang sering konsisten. Kunci kefasihan untuk berbicara di depan umum dengan lancar adalah latihan yang sering. Belajar analogi tersandung di awal pada akhirnya akan menghasilkan penyampaian yang lancar, seperti belajar mengendarai sepeda. Manfaatkan kesempatan untuk berbicara secara spontan untuk mengatasi keraguan awal. Latihan adalah elemen yang sangat ditekankan. Latihan mandiri dan vokalisasi yang konsisten di rumah adalah kunci. Kita harus konsisten dalam latihan. Dengan latihan yang konsisten, kita akan dapat berbicara dengan lancar tanpa naskah. Pada poin ini membahas tentang siklus peningkatan berkelanjutan, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tulis. Tuliskan pikiran Anda secara rinci. Yang kedua, latih secara vokal dengan suara keras. Yang ketiga, rekam. Rekam diri sendiri saat berlatih. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi rekam hingga Anda mencapai hasil terbaik. Untuk mencapai kemampuan berbicara di depan umum yang lancar,
kita perlu menerapkan strategi inti ini secara berulang. Ini adalah proses sistematis yang berfokus pada penulisan, vokalisasi, perekam, dan evaluasi siklus. Ini memastikan bahwa kita harus meningkatkan kemampuan berbicara diri kita, mengatasi kelemahan, dan membangun kepercayaan diri. Pesan terakhir adalah tentang motivasi. Proses ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Siapapun dapat meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum mereka dan berkomunikasi secara efektif tanpa memerlukan naskah, dan menerapkan tips ini melalui siklus tulis, latih, rekam, dan evaluasi hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.